Bab 559. Menerobos alam dengan paksa. Di tengah malam, Harley kembali ke dalam ruang dunia kecil, dan menarik napas tajam sebelum memasukkan pil alam Kongming ke dalam mulutnya. Di tempat, api spiritual menyala, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan menembus ke meridian utama tubuhnya, memurnikan pil alam Kongming yang baru saja dia telan menjadi elemen spiritual murni. Segera, pil alam Kongming kedua dimasukkan ke dalam mulutnya, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Anak muda, sangat tidak menyenangkan bagimu untuk melakukannya seperti ini, di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, naga kuno mistik, yang baru saja menutup matanya, membuka matanya lagi dan melirik 9 tubuh bayangan dari Harley. Dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Harley. Dia langsung menelan begitu banyak pil alam Kongming sekaligus, karena dia ingin menggunakan elemen spiritual pil alam Kongming untuk secara paksa naik ke alam Kongming. Namun, Harley tidak berhenti karena ucapan naga kuno mistik, tetapi semakin banyak yang menjejalkan pil alam Kongming ke dalam mulutnya. Memang benar, seperti yang dipikirkan naga kuno mistik, dia ingin menggunakan elemen spiritual pil alam Kongming untuk secara paksa menerobos alam dan membantunya melompat ke alam Kongming. Dia yakin bahwa ketika dia naik ke alam Kongming, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Membunuh alam langit semu biasa bukanlah masalah tanpa menggunakan jenderal mayat dan teknik terlarang keabadian. Apalagi yang dibutuhkannya adalah kesengsaraan surgawi yang langsung dimiliki begitu memasuki alam Kongming. Dalam perjalanannya, dia sangat menyadari kengerian kesengsaraan surgawi, ditambah karena dirinya adalah setengah tubuh suci Huanggu, kesengsaraan surgawi akan menjadi semakin ganas. Jika hal ini digunakan melawan musuh, maka itu pasti akan memiliki potensi yang menggelegar. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, mengetahui bahwa Harley tidak mungkin berhenti. Di sini, Harley memasukkan pil spiritual ke dalam mulutnya lagi, ditambah dengan pil yang satu ini, dia total sudah menelan 9 pil alam Kongming. Perlu kalian ketahui bahwa pil alam Kongming ini adalah pil spiritual yang mengandung esensi sejati yang luar biasa. Jika digabung dengan pil spiritual lainnya, kemungkinan besar akan terjadi letupan di dalam badan. Namun, dengan lautan diafragma berkapasitas besar dan kekuatan pemurnian api spiritual yang mendominasi yang dimiliki oleh Harley, dia dapat mengabaikan potensi bahaya ini. Suara teredam terus-menerus datang dari dalam tubuhnya, mungkin karena esensi sejati alam Kongming terlalu besar, energi Qi menggulung tanpa sadar, dan terbakar seperti api, bahkan ruangnya terdistorsi. Esensi sejati alam Kongming yang dimurnikan dituangkan ke dalam lautan diafragma, seperti samudera kekuatan spiritual berwarna emas, dan ombak mulai naik. Begitu juga dengan esensi sejati yang bergulir ke dalam lautan diafragma, auranya terus naik ke atas, mendekati alam Kongming tanpa batas. Hancurkan! Dengan teriakan ringan, dia dengan keras menabrak penghalang alam Kongming untuk pertama kalinya. Tapi segera, dia mendengus, tidak hanya tidak bisa menembus, tetapi dia juga mengalami serangan balik yang mengerikan. Darah emas meluap dari sudut mulutnya, dan auranya banyak runtuh. Dengan gila, Harley memasukkan pil spiritual ke dalam mulutnya lagi. Saat auranya naik secara ekstrim, dia menggertakkan giginya dan mendengus dingin, mengumpulkan kembali kekuatan spiritualnya secara paksa, dan membanting penghalang dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia gagal lagi. Serangan baliknya juga berlipat ganda, dan beberapa tulang patah di dalam tubuhnya. Raut wajah Harley terlihat menggila, matanya mulai berwarna merah darah, dan urat biru di dahinya juga muncul. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan setengah pil berwarna ungu.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa setengah pil spiritual ini adalah pil Joshua Huanhun. Untuk menerobos ke alam Kongming, dia yang sudah menggila tidak bisa memikirkan hal yang lain lagi. Jadi dia harus menelan setengah pil Joshua Huanhun ini untuk membantunya mendapatkan kesempatan. Segel jiwa dalam pil Joshua Huanhun sudah ditangkap olehnya dan tidak terlalu berguna untuk meninggalkannya lagi. Benar saja, meskipun itu adalah setengah pil Joshua Huanhun, esensi sejati yang dikandungnya tidak sebanding dengan alam Kongming. Di bawah pemurnian api spiritual yang sangat dekat, auranya tiba-tiba naik ke puncak. Kali ini, Harley telah terdiam untuk waktu yang lama, diringkas menjadi pedang yang tidak terlihat. Pedang itu tidak bisa dihancurkan, dan akan menembus penghalang yang mengarah ke alam Kongming. Istana bawah tanah Sekte Tianhuang. Cantika berdiri diam di sana, menatap Qilian Zong yang duduk di singgasana dengan ekspresi penuh harap. Kakak seperguruan, apakah kamu benar-benar tidak ingin memedulikan hubungan kita sebelumnya? Adik seperguruan, kamu ingin aku, Sekte Tianhuang, untuk tunduk pada Sekte Yanhuang dalam satu kalimat. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Di atas tahta, Qilian Zong duduk di sana dengan malas. Sambil memutar kunci pas di ibu jarinya, dia sambil melihat Cantika di bawah dengan penuh minat. Jika guru masih ada, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama? Cantika sedikit mengangkat kepalanya, dan menatap Qilian Zong. Jangan ungkit dia di hadapanku. Qilian Zong tiba-tiba berdiri, menghancurkan kunci pas di ibu jarinya dalam seketika. Wajah tuanya langsung membiru, dan berteriak, dari mana aku tidak bisa dibandingkan dengan Ryo Zong. Aku lebih cocok menjadi Master Suci Sekte Yanhuang daripada dia, tapi dia malah tidak mewariskannya kepadaku. Guru telah meninggal, apakah kamu sedang mengungkapkan kebencianmu padanya? Tentu saja aku sedang mengungkapkan kebencianku, aku membencinya. Qilian Zong berteriak dengan tajam. Jika dia memiliki roh di langit dan melihat kejayaan yang dia ciptakan di masa lalu berantakan, dia mungkin juga menyesali keputusannya pada saat itu. Jadi, kakak seperguruan sama sekali tidak ingin perdamaian. Raut wajah Cantika tampak sedikit acuh, masih menatap Qilian Zong. Tidak mungkin, Qilian Zong mendengus dingin. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah datang. Cantika mengambil napas dalam-dalam dan segera berbalik, tetapi dihalang oleh bayangan beberapa tubuh inkarnasi yang mendekat. Setiap aura mereka sangat tidak jelas, dan masing-masing berada di alam langit semu. Kakak seperguruan, apa maksudmu? Tanya Cantika sambil membelakangi Qilian Zong. Terdengar Qilian Zong tertawa santai. Jarang-jarang adik seperguruan datang ke Sekte Tianhuang. Sama sekali tidak masalah jika kamu tinggal beberapa hari lebih lama lagi. Ketika aku sudah mengambil alih Sekte Yanhuang, kita masih tetap merupakan keluarga. Hancurkan. Dengan raungan keras Harley, pedang tak terlihat itu menusuk penghalang tak terlihat. Klik. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu. Kemudian, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Suara teredam kembali terdengar di dalam tubuh Harley. Auranya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, dengan dia sebagai pusat di dalam ruang dunia kecil, membentuk pusaran energi spiritual, dan masuk ke dalam melalui pori-pori di tubuhnya. Tubuhnya seolah-olah menjadi jurang maut, menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Saat melihat lagi keluar, di gunung tempat dia berada, kecepatan aliran awan dan kabut tiba-tiba dipercepat, dan pusaran kekuatan spiritual yang lebih besar terbentuk. Hampir seluruh energi spiritual Sekte Yanhuang tersedot ke dalam. Ada apa ini? Banyak murid dan tetua melihat ke atas. Dengan gerakan sebesar ini, apa yang sedang Master Suci lakukan? Apakah dia sedang menerobos secara paksa ke alam Kongming? Leluhur Sekte Langit dan Lu Shichu juga melihat ke atas, dengan sedikit kekhawatiran di dalam mata mereka.
Anak ini benar-benar sangat kejam pada diri mereka sendiri. Di atas puncak gunung yang berlawanan, Samuel Gu dan Master Wuya menghela napas. Menurutku, dia butuh setidaknya setengah tahun untuk naik ke alam yang lebih tinggi, tapi sekarang dia malah menerobos alam secara paksa, sebagian besar pasti meminjam bantuan kekuatan luar. Dengan paksa meningkatkan basis kultivasi, tidak tahu apakah itu akan menyakiti akar tubuhnya atau tidak. Leluhur keluarga Su merenung sejenak, tergesa-gesa saja tidak cukup. Orang setenang dia mau tidak mau harus dipaksa menggunakan cara seperti itu. Di tengah diskusi, badai petir tiba-tiba terdengar di atas langit, dan kabut hitam yang bergulir mulai berkumpul dengan cepat. Selama periode itu, masih ada guntur dan kilat yang bermunculan, seperti naga yang sedang terbang bolak-balik di atas awan dan kabut. Kemudian, keagungan yang membuat langit dan bumi bergetar tiba-tiba muncul. Ini adalah paksaan kesengsaraan surgawi, kehendak langit dan bumi, bahkan Master Alam Langit Semu merasakan tekanan. Kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi. Di lebih dari satu arah, terdapat suara yang begitu menakjubkan. Sialan, jangan-jangan anak ini ingin melewati kesengsaraan di Sekte Yan Huang. Samuel Gu dan Master Wuya yang berada di atas puncak gunung berkata dengan sedikit tidak tenang. Mereka langsung melompat turun, siap untuk menyelinap keluar dari Sekte Yan Huang. Seluruh Sekte Yan Huang akan menderita jika melewati kesengsaraan surgawi di sini. Lucy Chu tanpa sadar berkata dengan marah. Bersiaplah untuk bergerak, bukan sebuah lelucon jika petir kesengsaraan surgawi muncul. Bersambung. Bab 560. Sangat berbeda. Sementara semua orang sedang mengutuk, kesengsaraan guntur yang masih dengan cepat berkumpul di atas langit perlahan-lahan menghilang, membuat orang-orang Sekte Yan Huang menghela napas lega. Kesengsaraan surgawi telah menghilang. Kesengsaraan surgawi masih ada, tetapi telah disegel oleh orang yang melewati kesengsaraan. Leluhur Sekte Langit mengungkapkan rahasianya. Kenyataannya persis seperti yang dia duga. Memang benar, Harley menyegel kesengsaraan surgawinya sendiri. Kesengsaraan surgawi yang begitu mendominasi, tentu saja harus diserahkan kepada musuh, tidak bisa disia-siakan dengan begitu saja. Saat ini, ruang dunia kecil sudah bersinar dengan cahaya keemasan, dan kecemerlangan ilahi pada diri Harley adalah yang paling mempesona. Setelah naik ke alam Kongming, energi Ki Harley menjadi lebih agung. Cahaya ilahi memancar dari seluruh tubuhnya, tubuh emasnya terlihat menyilaukan, dan semakin banyak penglihatan mengelilinginya, suara surgawi yang samar-samar juga bisa terdengar. Entah kapan, cahaya keemasan di sekujur tubuh Harley berkumpul di dalam tubuhnya. Kemudian, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia gagal untuk menerobos alam 2 kali secara paksa. Dia memang mengalami serangan balik yang mengerikan, dan itu adalah cedera yang mengenai akarnya. Cedera gelap seperti itu berbeda dengan cedera teknik yang masih dapat disembuhkan dengan petir surgawi, tetapi cedera gelap ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk disembuhkan. Jika tidak, itu akan menjadi hambatan terbesar untuk maju di masa depan. Benar saja, menerobos alam secara paksa memang harus membayar harga yang mahal. Anak muda, kamu sangat hebat. Suara naga kuno mistik mendesah dalam lautan kesadaran Harley. Kamu baru saja keluar dari lubang hitam ruang hampa selama 3 atau 5 bulan. Tapi alammu sudah meningkat dari alam Zen yang hingga ke alam Kongming. Apakah kamu melakukan tindakan curang? Memang sedikit. Harley menyeringai. Darah iblis, darah Tyrannosaurus Rex, dan sumber tubuh suci Huanggu. Ketiga cara curang ini memiliki sifat tingkat langit. 3 hal ini bagus, tetapi akar masalahnya adalah kekuatan yang menekan dinasti Dacu. Aku merasa kekuatan itu perlahan-lahan melemah.
Maksudmu, di era ini, mungkin akan muncul level langit. Bukan hanya level langit, bahkan mungkin jika alam Maharaja dan alam suci. Naga kuno mistik mendengus, justru karena kekuatan itu perlahan-lahan melemah. Hal ini membuat kultivator dinasti Dacu jauh lebih mudah untuk naik ke alam yang baru daripada sebelumnya. Dalam waktu satu malam Sekte Zeng yang telah memiliki 2 orang alam langit semu. 2. Harley melebarkan matanya, ini mungkin akan ada lebih banyak di masa depan. Naga kuno mistik mengangkat bahunya. Aku pikir, tidak hanya Sekte Zeng Yang, tetapi kekuatan utama lainnya, terlepas dari Nancu atau Beicu, mungkin terdapat beberapa orang yang sudah mencapai alam langit semu. Sialan, padahal aku masih ingin berpura-pura kuat. Harley berkata dengan cemberut. Untuk apa berpura-pura? Ayo, mari kita bicara tentang kesengsaraan surgawimu. Naga kuno mistik mengubah topik pembicaraan. Kesengsaraan surgawi. Harley terkejut, aku yang menyegelnya. Apakah kamu bisa menyegelnya selama seumur hidup? Naga kuno mistik melirik 9 tubuh bayangan Harley dengan marah. Kesengsaraan surgawi alam Kong Ming harus dilewati cepat atau lambat. Apa yang ingin kukatakan adalah kesengsaraan surgawi tubuh suci bukanlah sebuah lelucon. Ini sangat berbeda dengan kesengsaraan surgawi kultivator biasa. Sangat berbeda. Harley menggaruk kepalanya. Apa bedanya? Darah yang melawan langit, tentu saja ada kesengsaraan surgawi yang melawan langit. Oh bukan, itu seharusnya adalah hukuman ilahi. Naga kuno mistik menjelaskan, kesengsaraan surgawi dan hukuman ilahi tidak setingkat, meskipun hukuman ilahi tubuh suci Huanggu juga merupakan guntur dan kilat, tetapi terdapat beberapa hal menarik di dalamnya. Hal yang menarik, apa itu? Siapa yang tahu? Naga kuno mistik berkata dengan malas, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sekarang memiliki sumber tubuh suci Huanggu, yang dapat dianggap sebagai setengah tubuh suci Huanggu. Pasti terdapat sesuatu yang menarik dari hukuman ilahimu, tetapi hal yang menarik ini tidak menyenangkan, mungkin saja kamu akan terbunuh. Mendengar ini, mulut Harley tiba-tiba berkedut. Kita akan melawan Sekte Tianhuang besok, jangan membuatku takut, oke? Aku tidak memiliki waktu untuk menakut-nakutimu, aku juga tidak sedang bercanda denganmu. Ketika kamu kembali, kamu dapat membicarakan hal ini dengan mantan pacarmu. Saat dia melewati hukuman ilahi alam Kong Ming, hal ini mendatangkan seekor Phoenix guntur, dan dia hampir kehilangan akal. Nancy Ji juga sudah naik ke alam Kong Ming. Harley tiba-tiba tercengang, dan mendatangkan seekor burung Phoenix guntur. Apakah kamu pikir hanya kamu satu-satunya yang cukup beruntung untuk mengambil begitu banyak harta? Naga kuno mistik berkata dengan penuh nada ketidaksetujuan. Akhir-akhir ini, dia juga menemukan banyak peluang, dan Phoenix guntur itu, ia memang sangat mendominasi. Hanya saja tidak tahu apa yang didatangkan oleh anak muda tubuh Taiyin itu, diperkirakan miliknya juga sangat mendominasi. Jika benar seperti ini, maka aku akan pergi ke Sekte Zeng Yang untuk melewati kesengsaraan di lain hari. Harley menyentuh dagunya, hukuman ilahi sangat mendominasi, aku harus pergi ke tempat yang banyak orang agar terasa ramai. Sialan, aku masih disegel di Sekte Zeng Yang, sepertinya kamu ingin aku disambar petir sampai mati. Omong kosong, kamu berkulit kasar dan sisikmu tebal, sehingga kamu tidak akan mati. Aku tidak akan berbicara lagi denganmu. Harley langsung mengabaikan naga kuno mistik, memutuskan kontak dengannya, lalu berbalik dan mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Bejana ilahi Daluo bersenandung begitu dikeluarkan, ia besar, berat, sederhana dan alami. Sekujur bejana diliputi oleh hawa kekacauan, gumpalan-gumpalan menjuntai, dan tulisan ramalan surgawi juga mengalir dengan sendirinya dengan warna keemasan. Jika disimak baik-baik masih bisa terdengar suara surgawi yang bergema. Di sini,
Harley telah memanggil api spiritual dan petir surgawi, berturut-turut membungkus bejana ilahi Daluo, kemudian melatihnya secara menyeluruh. Bejana ilahi Daluo saat ini bukan lagi periuk besi yang besar, ia memiliki 4 kaki dan 2 telinga, dan terlihat indah. Saat ini, kata alami adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bejana ilahi Daluo, meskipun tidak terlihat sangat bagus, tetapi mengandung taoisme yang tak terlukiskan, yang sangat luar biasa. Apalagi setelah melewati kesengsaraan surgawi sebanyak 2 kali, ia berubah menjadi semakin tak terduga, tanpa jejak semangat, semuanya disimpan ke dalam, seperti master yang telah kembali ke keadaan semula. Setelah melewati pelatihan, ia juga berubah dari dirinya sendiri, tampaknya tidak mencolok, tetapi sebenarnya sangat menakutkan. Aku akan mencap formasi pembunuhan, susunan segel, dan lain-lain padamu, itu seharusnya lebih mudah digunakan. Harley menggunakan api spiritual dan petir surgawi untuk meredamnya, sambil berpikir di dalam hati. Baik, kalian latihanlah sendiri. Segera, Harley menarik kembali telapak tangannya, membiarkan api spiritual dan petir surgawi berlatih sendiri. Keduanya memiliki kecerdasan, yang memiliki pikiran yang sama dengan Harley, dan benar-benar sangat kompeten. Dan di sini, Harley telah mengeluarkan pedang Qi Xiao yang sedang melayang di udara. Kemudian, dia menjentikkan tas penyimpanan, dan muncullah macam-macam senjata spiritual, yang terdapat lebih dari 100, dan memang terdapat macam-macam. Hancur. Dengan teriakan ringan Harley, lebih dari 100 senjata spiritual hancur satu demi satu, dan dari setiap senjata spiritual yang hancur, terdapat seberkas sinar terbang keluar dan bergabung dengan pedang Qi Xiao, itulah jiwa senjata. Inilah yang Harley sadari dari jurus pemurnian senjata. Apa yang disebut dengan senjata spiritual memiliki spiritualitasnya sendiri, dan senjata spiritual memiliki jiwanya sendiri, dan ini adalah bawaan lahir. Secara alami, jiwa ini terbagi menjadi beberapa jenis. Senjata spiritual yang menakutkan secara alami memiliki lebih banyak, dan senjata spiritual yang lebih lemah secara alami memiliki lebih sedikit. Yang harus dilakukan Harley adalah mengeluarkan benda-benda ini dari senjata spiritual dan masukkan ke dalam pedang Qi Xiao. Tak lama kemudian, pedang Qi Xiao berbunyi, suaranya sangat keras, dan cahaya pedang yang seolah tak terlihat, tampak sangat tajam. Bersambung.